Bu Arista Eliawati. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang penginderaan jauh. Kira-kira apa sih penginderaan jauh itu? Mari kita berpikir dan kita simak berikut ini. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang penginderaan jauh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita perlu memperhatikan indikator materi penginderaan jauh yang perlu kita pelajari. Yang pertama, arti penginderaan jauh. Kedua, komponen penginderaan jauh. Tiga, klasifikasi atau jenis penginderaan jauh. Dan yang keempat adalah tahapan interpretasi citra. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar keempat komponen ini. Arti penginderaan jauh di sini adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi objek, daerah, atau gejala geosfer dengan menggunakan jalan menganalisis data tanpa kontak langsung dengan objek. Komponen penginderaan jauh sendiri di sini ada 8. Yang pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga ini berfungsi untuk mensensor. Sensor sendiri dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan. Kedua, atmosfer. Berfungsi untuk menentukan panjang gelombang yang dipancarkan sumber tenaga. Nomor 3, interaksi antara tenaga dan objek. Ini berfungsi untuk melacak karakteristik gelombang yang tergambar pada citra. Yang keempat, sensor dan wahana. Sensor sendiri di sini ada 2. Yang pertama sensor fotografik dan yang kedua sensor elektronik. Sensor fotografik ini sistem kerjanya langsung ke objek. Kalau sensor elektronik ini sistem kerjanya menggunakan tenaga elektrik. Nomor 5, perolehan data. Perolehan data ini dengan bantuan komputer. Jadi pada saat kita memperoleh suatu data dalam sebuah objek, kita memerlukan komputer untuk memproses data tersebut. Nomor 6, pengguna data. Pengguna data di sini anak-anak berhasil tidaknya analisis sebuah data, objek yang dikaji, itu pengguna data di sini harus tepat dalam menganalisis sebuah data. Ketujuh, keunggulan inderaja, yaitu hemat waktu, biaya, dan tenaga. Di samping itu, mengetahui sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Mengetahui gejala cuaca dan iklim. Dan yang terakhir, keunggulan inderaja dapat membuat perencanaan dan pembangunan wilayah. Keterbatasan inderaja atau kelemahannya itu diantaranya 1. Memerlukan brainware yang handal. Brainware di sini maksudnya adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut. Nomor 2, peralatannya mahal. Yang ketiga, sulit memperoleh citra foto dan non-foto ketika hujan. Klasifikasi atau jenis penginderaan jauh di sini ada 4. Yang pertama, inframerah ini berfungsi untuk mendeteksi suhu objek dalam tanah. Yang kedua, gelombang mikro berfungsi untuk menggambarkan karakteristik di bawah permukaan bumi. Yang ketiga, radar berfungsi untuk memetakan suatu wilayah. Dan yang keempat, sonar berfungsi untuk mengirimkan gelombang suara. Tahapan interpretasi citra di sini ada 3. Yang pertama, deteksi, yaitu pengamatan sebuah objek. Yang kedua, identifikasi, yaitu melihat objek berdasarkan warna, bentuk, dan tekstur. Yang ketiga, analisis, yaitu mengolah dan menggali data untuk hasil yang optimal. Ini adalah salah satu jenis contoh citra foto. Citra foto di sini adalah gambaran suatu gejala di permukaan bumi sebagai hasil pemotretan menggunakan kamera.
Sedangkan gambar ini adalah salah satu contoh dari citra non-foto, di mana gambaran yang dihasilkan oleh sensor atau alat pendeteksi bukan kamera. Wahana sendiri anak-anak itu adalah alat atau kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor untuk mendapatkan data penginderaan jauh. Demikian materi penginderaan jauh pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.